Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Perhebat Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair kali ini USD JPY ya. Karena saya ada open posisi juga di sini. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022, jam menunjukkan pukul 10 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, sebelum saya bikin strategi dan analisanya, analisa dan strateginya maksudnya, saya mau sharing dulu ya. Kan teman-teman yang ngikutin channel saya ya, kemarin saya sharing kalau saya tuh ada posisi minus di Euro USD dan USD JPY ya, kalau kalian ingat ya di video-video sebelumnya ya, dan bahas tentang money management juga di situ. Dan alhamdulillah itu sudah clear semua teman-teman, dan kemarin sudah withdraw ya. Sekarang balance kembali ke setup awal lagi, modal awal 7.148 dolar ya. Nah, di akun history teman-teman bisa lihat di sini. Ya, nah ini kan saya WD terakhir. Nah, ini yang pada akhirnya dia nyangkut minus-minus ya. Saya nyicil-nyicil profit ya. Ini buy Euro USD. Ada yang averaging juga ya, ada yang hedging macam-macam ya. Nah, itu buy, close. Nah, ini ada yang minus, ini minus yang kena hedging, tapi karena udah profit equity-nya jadi saya cut loss yang minus-minus ya. Dan overall profit ya. Nah, itu. Ini yang USD GPY ya, juga masih ada minus nih itu. Dan akhirnya saya withdraw 37 dolar ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, sebetulnya tadinya saya nggak mau withdraw karena sepertinya USD JPY masih bisa turun lagi, tapi ya udahlah saya apa namanya, cut loss dulu. Yang penting udah profit, jadi saya withdraw. Jadi saya open posisi baru lagi, dan ini masih fresh ya, cuman ada satu open posisi. Dan sekarang floating profit ya 3,3 dolar ya, ini 0,4 lot ya. 0,4 lot. Kalau satu lot ini lot mikro. Jadi kalau satu lot saya ketahanan 7.000 pips ya. Kalau 0,4 berarti ini kira-kira ketahanan 14.000 pips ya, teman-teman. 14.000 pips di 4 digit ya, bukan 5 digit ya. Jadi 14.000 pip itu masih jauh ya kalau kita asumsikan di time frame only, misalnya sell ya. Ini udah nggak ada datanya lagi. Oh, ada datanya nih. Nah, ini pucuknya ya. Pucuknya data yang ada di historinya broker ini itu di 147. 147 ke 142 itu kira-kira ini hanya berapa nih? 500-an pips, teman-teman ya. 500 pip ya ini. Ini 500 pip. Sebentar ya, saya hitung. Bawah. Nah, ini. Nah, itu ada angkanya ya, yang ini nih, yang bergerak-gerak di kursor sebelah kanannya kursor. Ya, ini itu 539 pips ya. Kalau 5 digit itu kan nyebutnya kan 5396 poin ya. Tapi kalau pips yang digit terakhirnya dibuang, jadi ambil depannya aja 539 pips, teman-teman. Jadi ketahanan 14.000 versus 500 pip ini ya nggak ada apa-apanya sih ya. Ini jauh banget ketahanannya ya. Nah, kenapa saya memakai ketahanan yang jauh? Karena saya sadari ini sebetulnya ini masih counter trend ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame daily ya, ini harga masih bermain di atas standar deviasi BB plus 1 4 bulanannya. Jadi ini arah MA-nya juga naik gitu loh. Jadi masih ada potensi bisa naik lagi. Di H4 juga nih MA bulanan masih up ya. Ini harga juga belum bermain di area normal BB bulanannya ya, masih di atas plus satunya. Jadi kecenderungan arah masih naik. Terus ini MA-nya juga mau cross BB plus 1 4 bulanan. Jadi ini bisa trending kuat. Jadi kalau turun mungkin cuma sedikit, tapi nanti bisa menurun naik lagi ya, teman-teman. Tapi yang saya lihat di sini saya nge-sell karena sudah bermain di bawah LSMA bulanannya. Jadi ada sedikit pelemahan ya, walaupun arah LSMA bulanan belum down ya. Ini masih SC up ya. Ini belum down. Nah, di time frame H1 di sini ada
LSMA mingguan ini udah mulai cross. Ini jadi kecenderungan arah secara mingguannya mulai agak turun ya, mulai turun. Walaupun arah MA-nya ini belum turun ya. Jadi ini BB mingguannya juga kuncup. Mungkin karena mau setway di sini dulu kali ya, sambil mungkin USD/JB nanti akan menentukan ke arah mana selanjutnya pergerakan harga, apakah lanjut up, break high atau down ya. Nah, kemarin saya udah gambar trend line nih. Jadi pas naik di situ sini, nah saya banyak sell di sini ya karena ini pas banget sama trend line di time frame besarnya ya, daily. Nah, kalau ini trend line bawah di time frame daily juga. Jadi kalau turun pun misalnya dia turun pelan-pelan, kemungkinan targetnya sampai di sini. Entah mungkin kalau turun kencang kan berarti bisa ke sini. Tapi kalau dia turunnya perlahan kan lama-lama charge kan ke kanan ya. Mungkin bisa jatuhnya di sini gitu ya. Atau bahkan mungkin di sini. Di sini kan ada level resist ya. Resist di break, kalau dia turun bisa jadi level support sebelumnya di sini ya teman-teman. Saya tandain. Nah, di sini 139 ini sekitar 250, enggak 350 pips lagi ya turunnya. Nah, ini. Oh, ini saya hitung deh. Ya, 350 ya, 300-an lah ya. Nah, itu. Jadi kalau mau buy yang paling oke sebetulnya di area sini ya, teman-teman. Kira-kira ini ya. Ini area demand-nya di sini. Nah, cuman karena ini jauh, mungkin nggak akan ditempuh dalam waktu 1 hari ya. Nah, kalau level support yang kelihatan jelas di sini. Nah, kalau mau buy yang paling dekat di sini ada support. Di sini ada standar deviasi min 2 BB weekly ya. Nah. Kemudian support selanjutnya ada di kisaran sini, teman-teman. Yang kelihatan jelas ya di time frame H1 di sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau entry buy bisa di sinilah. Ya. Nah, kalau untuk opsi sell gimana? Untuk opsi sell kita lihat di time frame 30 menit. Ini MA harian udah cross MA mingguan ya. Artinya nih mode sell sebetulnya udah mulai terbuka lebar. Jadi kalau mau sell bisa sekarang sih sebetulnya. Mungkin kalau level cut loss-nya di sini ya. 143 di sini time frame 30 menit ini ada level resist. Di sini ada support ya, support, break, become resist. Kalau dia naik lagi di sini, ini bisa menjadi resist yang cukup kuat. Jadi stop loss-nya di atas 143 ini kalau mau sell sekarang, atau sell sedekat mungkin level 143.41 teman-teman. Untuk level selanjutnya kalau mau coba nge-sell lagi, misalnya ini break, coba sell dekat 144.42 ini ya. Kalau sell di situ, maka stop loss-nya ada di sini 14495 ya. Tentunya ini udah batas paling akhir ya, nggak ada lagi batasnya. Kecuali di batas yang time frame only tadi ya. Itu masih jauh. Nah, di sini. Nah, jadi gitu ya. Jadi secara BBMA ini kalau di tren tren kecilnya ini udah mulai cenderung agak turun. Tapi di tren besarnya masih cenderung naik karena nih MA mingguannya juga masih bermain di luar standar deviasi plus 1 BB bulanannya teman-teman. Jadi opsi buy juga masih menjadi pilihan yang oke kalau menurutku ya. Asal sedekat mungkin dengan level support atau level
apa namanya demand ya, level demandnya. Nah, kira-kira mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing analisa dan strategi di pair USD JPY. Ini udah 10 menit. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi trading di pair ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys. Thank you.